Selamat datang kepada Bibit Unggul NTB di Herudin. Mari kita sambut Bikas Bang Pol. Iya, dalam. halo bayi cantik. Selamat datang kepada Bapak Pakai humas ya anu. Tekarnya.
baruan tuh Pak siapa? Yang di Pemda itu, yang di luar, Wawa, nah nama lengkap yang di DPR, dia punya baruan, ya tadi kanan ada, nama yang saya pernah nulis loh. Selamat datang kepada Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Haji Bambang Kristiono. Kepada beliau kami ucapkan selamat datang. Siapa ini? Saya kenal kamu siapa ini?
Sekali lagi untuk semua pengurus LSM KSNTB Sepulau Lombok yang masih berada di luar, kami mohon untuk menempati tempat yang sudah disediakan karena acara akan segera sama-sama kita mulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang alhamdulillah sempat hadir pada kesempatan hari ini. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kesbag Poldagri Provinsi NTB. Yang sama-sama kita hormati para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah. Yang sama-sama kita hormati para kepala desa yang alhamdulillah sempat hadir pada acara ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati seluruh pimpinan lembaga swadaya masyarakat se-Pulau Lombok yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita banggakan Presiden LSM Kasta NTB yang alhamdulillah mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus LSM Kasta NTB se-Pulau Lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdul Qasimil Amin. Amma ba'du. Acara Halal Bihalal Keluarga Besar Lembaga Swadaya Masyarakat Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran Kasta NTB Ahad 8 Mei tahun 2022 yang diadakan di Markas Besar LSM Kasta NTB yang berada di Ganti Kecamatan Peraya Timur sebagai berikut. Hadirin yang terhormat Allah Ta'ala, mari sama-sama kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para tamu undangan, seluruh pengurus LSM Kasta NTB se-Pulau Lombok. Adapun acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Awaludin Hamdi Al-Wadil Hamdi, Sarjana Agama Akademi di Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, tepatnya beliau di Komisi 1, abang kita Haji Bambang Kristiono. Yang sama-sama kita hormati Akanda lalu Abdul Wahid SH, Kepala Kesbang Poldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang sama-sama kita hormati anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Adinda Lalu Wirijaya dan Kanda Lalu Sudiartawan.
yang sama-sama kita hormati juga anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. SPD. Yang saya banggakan kawan-kawan pengurus kasta Tenggara Barat di semua dewan pimpinan daerah yang ada yang berkesempatan hadir pada acara halal bihalal kita hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karunia-Nya, maka hari ini hari Ahad tanggal 8 Mei 2022 kita sama-sama melaksanakan acara rutin tahunan kita berupa acara halal bihalal yang selalu kita laksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini adalah merupakan agenda tahunan kita yang setiap tahun kita laksanakan. Jadi apa yang kita niatkan sekali lagi di dalam acara halal bihalal kita tentu adalah untuk mempererat tali silaturahmi kita khususnya di internal LSM Kasta NTB yang alhamdulillah sudah ada di 5 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Hanya di Pulau Lombok kami belum mampu ke Sumbawa ini Bang, karena memang infrastruktur kita belum mampu untuk ke sana dulu. Jadi kita perkuat di Pulau Lombok dan harapan kita tentu dengan momentum seperti ini, momentum silaturahmi yang kita adakan setiap tahun dengan semua pihak tentu saja, di samping kehadiran kawan-kawan pengurus kasta se-Pulau Lombok, melalui kesempatan ini tentu kita berinteraksi ya, kita berhubungan, kita bersilaturahmi kembali dengan abang-abang kita, dengan saudara-saudara kita yang ada di eksekutif maupun yang ada di legislatif. Karena tentu keberadaan kasta selama ini sesuai dengan jargon kita adalah posan yang konstruktif dan mitra yang kritis, adalah merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang selama ini memegang peran di dalam konteks kontrol ya. Kontrol pemerintahan, membantu kawan-kawan, membantu abang-abang, membantu saudara-saudara kita di legislatif untuk melakukan kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan. Tentu sekali lagi yang baik kita akan apresiasi, yang kurang baik kita sama-sama perbaiki, yang buruk kita sama-sama giling ya. Jadi mudah-mudahan forum silaturahmi seperti ini sekali lagi akan menguatkan soliditas kita, dan juga tentu saja harapan kita membuka kembali kepekaan kita, kemudian bagaimana menempatkan lembaga kita ini ke depannya supaya tetap terus berada bersama masyarakat. Sekali lagi ada beberapa program kerja lembaga yang selama ini cukup intens kita advokasi, kita kawal terkait dengan beberapa rencana pembangunan misalnya, terutama misalnya di wilayah Pujut Raya Timur atau dalam konteks Lombok Tengah misalnya. Kasta selama ini cukup intens melakukan pengawalan untuk rencana pembangunan Damujur misalnya. Dan beliau sekarang abang kita, Bang Haji Bambang Kristiono, alhamdulillah di dalam proses ini beliau sudah cukup lumayan melakukan langkah-langkah komunikasi dengan berbagai pihak di Jakarta, dengan pemerintah pusat. Semoga harapan masyarakat Pujut Raya Timur ya, terutama ini yang secara areal kewilayahan akan mendapatkan dampak baik dari rencana pembangunan Damujur ini bisa disukseskan. Jadi pembangunan yang baik tentu saja kita dukung dengan segala kemampuan yang kita punya untuk melakukan upaya-upaya komunikasi dengan semua pihak, termasuk juga dengan yang seperti yang kita katakan tadi,
Kasta bisa berkomunikasi, menjalin hubungan komunikasi dengan siapapun, termasuk juga abang-abang kita di legislatif. Ini tentu saja harapan kita sekali lagi untuk bagaimana supaya ada program prioritas, bukan hanya program yang sifatnya proyek strategis nasional seperti ITDC misalnya, atau Mandalika Grand Prix, Mandalika MotoGP misalnya. Tetapi kita juga berharap ada segmen-segmen lain yang harus disentuh. Kita tidak hanya bereuforia tentang bagaimana hasil pembangunan yang dinikmati tidak oleh semua lapisan. Tetapi di dalam pembangunan ini juga kita harus memikirkan ada segmen-segmen masyarakat kita, ada kelompok-kelompok masyarakat kita yang tidak bisa menyentuh akses langsung terhadap pembangunan tersebut. Maka kita berharap tentu terutama masyarakat kita yang sebagian besar petani berharap supaya pembangunan dam mujur ini mudah-mudahan dapat direalisasikan. Ini harapan besar kita ya selama ini. Memang perjuangan ini sangat panjang ya kawan-kawan. Kasta sudah mengadvokasi ke rencana pembangunan sudah sangat lama. Bertarung dengan kawan-kawan di DPRD untuk penganggaran, sampai kemudian ke Jakarta untuk lakukan konsultasi ke kementerian dan sebagainya. Untuk satu tujuan supaya harapan kita tentu saja mudah-mudahan ini bisa diwujudkan dalam waktu yang secepatnya. Dan insya Allah melalui dukungan dari abang kita, Abang Da HBK ya, di DPR RI, semoga langkah-langkah yang akan beliau dan sudah dilakukan oleh beliau bisa dipermudah sehingga kemudian rencana pembangunan dam mujur untuk rakyat Lombok Tengah ini bisa diwujudkan. Ini harapan yang sangat luar biasa dari masyarakat Lombok Tengah. Dan insya Allah Kasta tidak punya motif dan kepentingan politik untuk ini. Jika dam mujur terwujud, maka Kasta akan syukuran nanti supaya setidaknya kita elemen masyarakat Lombok Tengah sangat bersyukur bahwa dam mujur ini yang adalah merupakan perjuangan sangat panjang rakyat Lombok Tengah. Dam mujur ini tahun 69 ya kawan-kawan direncanakan, tapi sampai hari ini belum juga ada titik terangnya. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran dan apa yang menjadi komitmen abang kita, Bang HBK, untuk bisa setidaknya nanti memberikan kita ruang komunikasi dengan semua pihak di pemerintah pusat, sehingga ini bisa membuat jalan atau akses untuk dibangunnya dam mujur tersebut bisa dipermudah. Nah tentu saja sekali lagi kita tekankan keberadaan Kasta adalah dalam konteks mengawal ya, bagi dalam rencana-rencana pembangunan pemerintah baik dalam skala pendek maupun skala menengah dan skala panjang. Kalau ada hal-hal yang baik kita harus dukung, Tetapi kalau memang sekiranya menurut kajian kelompok-kelompok masyarakat itu kurang tepat, maka kita bisa memberikan masukan, kita bisa memberikan koreksi kalau memang itu dianggap kurang tepat. Nah, inilah yang kita harus garis bawahi, bahwa keberadaan Kasta NTB selama ini adalah merupakan mitra bagi pemerintah, tetapi tidak semata-mata menjadi mitra yang selalu menjadi alat pembenar. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat, maka kita akan kritisi tanpa pandang bulu, kita kritisi kalau memang itu salah. Dan insya Allah alhamdulillah peran itu sudah sama-sama kita laksanakan selama sekian tahun Kasta ini eksis di dalam dunia gerakan Nusa Tenggara Barat. Kita sudah mampu memberikan warna di dalam dunia gerakan ini. Artinya bahwa pada persoalan-persoalan yang sepantasnya disuarakan oleh masyarakat, maka Kasta ada di sana dan menyuarakan hal tersebut. Karena kita bagaimanapun adalah representasi dari keterwakilan masyarakat secara informal yang tidak terformal, tidak terinstitusi di dalam konteks kenegaraan, tetapi kita adalah bagian dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, sebagai kelompok-kelompok preman, sebagai kelompok-kelompok yang melakukan intimidasi. Tetapi kita akan rubah untuk pola pikir, pola gerakan kita, tidak hanya di dalam konteks bagaimana kemudian berada perseberangan
Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI kepada Bapak Haji Bambang Kusdiono, Sarjana Ekonomi, dipersilakan. Kalau abang ini kan wakil rakyat, jadi beliau harus berdiri di sini biar interaksi langsung dengan masyarakat. Provinsi NTB, yang saya hormati para pimpinan, pengurus, serta anggota Kasta NTB, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Haris, sebetulnya saya datang di sini hanya ingin menjadi tamu undangan, duduk dan mendengarkan bagaimana visi misi dan agenda-agenda penting dari Kasta NTB. Tapi setelah mewujudkan, kemudian saya diberi kesempatan untuk berdiri dan sedikit meluangkan waktu untuk berbicara di hadapan bapak-bapak sekalian. Rekan Haris, kalau saya membaca perkembangan kasta di media sosial, juga pemberitaan-pemberitaan, saya merasa bahwa markas ini adalah markas-markas dari para anak macan yang suaranya begitu lantang memperjuangkan kepentingan rakyat yang berada di Nusa Tenggara Barat ini. Tapi ternyata setelah saya datang dan berada di tengah-tengah, bapak-bapak sekalian, saya merasa inilah adalah satu keluarga yang saya lihat sangat akrab, sangat hangat, dan bisa saya baca bagaimana persatuan dan kesatuan serta gotong royong di antara pengurus dan itu begitu besar, begitu tinggi dan begitu solid, sehingga saya yakin dan percaya bahwa ke depan Kasta akan lebih berperan, akan menjadi alat yang sangat strategis bagi masyarakat NTB ya, untuk memperjuangkan kalau ada itu ketidakadilan. Ya, saya senang sekali di sini. Ternyata bukan hanya lembaga kajian dan advokasi sosial, tetapi juga lembaga yang terus memantau transparansi anggaran. Nah, ini luar biasa ya kan? Saya baru untuk melihat nggak sekaligus mengingat atau tidak. Saya ingin sampaikan, jangan sampai direktif pimpinan jauh lebih besar dari program-program rakyat. Ini harus kita harus kita sama-sama amati, ya kan? Ini pro rakyat atau tidak? Kalau tidak pro rakyat, lalu yang bisa bicara sama saya dan saya akan perintahkan Ketua Banggar Baru untuk merubah anggaran ini, menyesuaikan anggaran ini supaya dia pro rakyat. Walaupun pergantian pimpinan DPRD kemarin dinamikanya sangat tinggi, ya kan? Muncullah isu-isu keterwakilan dan lain sebagainya. Saya sampaikan kepada kader-kader saya untuk tetap tenang, cool, dan jangan reaktif. Kita harus belajar ke DPP Partai Gerindra. Bagaimana yang namanya Padli John
John, Bambang Kristiono, dan Prabowo Subianto adalah bidan dari kelahiran Partai Gerindra. Tahun 2014, Fadli John menjadi wakil ketua DPR RI. Mana kepala partai mengatakan dan berpikir bahwa Fadli John harus punya posisi, naiklah Dasko, ya Supri Dasko, pendatang baru dan tidak ada masalah. Ya, betul tidak? Fadli John yang punya sejarah panjang dengan Pak Prabowo diganti oleh Dasko yang pendatang baru, tidak ada masalah. Kenapa di NTB ini 7,5 tahun? Ya kan? Dia menduduki jabatan apa? Wakil ketua, kok 2 tahun setengah di reposisi, kok ributnya seperti dunia ini mau runtuh, ya kan? Jadi saya kira tidak ada masalah, ya kan? Pergantian jabatan, kemudian pergantian pengurus, itu bukan sesuatu yang penting, ya. Selama itu kita lakukan demi kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan semua unsur yang ada di NTB ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya merasa sangat bersyukur, saya merasa sangat berbahagia, dan saya merasa sangat bangga berada di tengah-tengah tanah macan, ya, para pemandu yang terus bersuara lantang untuk membela masyarakat Lombok Tengah, masyarakat Lombok, masyarakat NTB, dan saya minta kondisi ini harus tetap dijaga dan bahkan ditingkatkan lebih. Saya secara pribadi akan selalu berada di belakang dan memberikan sokongan penuh terhadap kiprah-kiprah daripada kasta NTB. Mantap, mantap. Banyak orang kadang-kadang menuduh saya, wah ini kan karena Pak HBK mau jadi gubernur NTB. Gitu kan? Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa saya tidak punya cita-cita, ya kan? Saya tidak punya sahabat, ya kan? Untuk menjadi gubernur NTB. Kenapa? Yang pertama alasannya istri saya Budian tidak mengizinkan. Yang kedua Pak Prabowo juga terakhir saya ketemu dengan beliau bilang, ya jangan jauh-jauh lah. Kalau jadi anggota DPR kan masih beliau bisa panggil. Kalau saya jadi gubernur nanti dipanggil butuh waktu 1-2 hari, ya kan, untuk bisa menghadap beliau. Jadi saya pun diminta kepada beliau untuk tidak mencalonkan menjadi gubernur NTB. Jadi saya kira ini sudah clear dan Partai Gerindra akan kokoh, akan komit untuk mendukung saudara Ali Al-Khairi sebagai calon gubernur duduk di Partai Gerindra. Ini anak muda Lombok Tengah yang menurut saya hebat, ya, aktivis yang tidak pernah lelah untuk selalu menyuarakan kebenaran dan keadilan. Ya, kan? Memang orang yang saat ini masih dianggap sepele, ya, kan? Masih dilihat sebelah mata, tapi saya yakin kan pada saudara tidak. Kamu harus terus maju, kamu harus bisa mewakili masyarakat NTB, masyarakat Lombok, ya, kan? Untuk bertarung di pilgub nanti. Dan saya akan selalu mendampingi, saya akan selalu memberikan nasihat, dan saya akan melakukan dorongan, menyiapkan nanti perahu. Kalau dia jadi wakil gubernur, saya akan menyiapkan juga calon gubernurnya. Kalau dia gubernur, saya juga akan berusaha menyiapkan calon wakil gubernurnya. Mudah-mudahan ke depan NTB akan dipimpin oleh anak-anak muda. Saya ini sudah tua, saya yang Misuli ini sudah tua. Sekarang ini posisi saya Tut Wuri Handayani. Bagaimana saya bisa menyiapkan dan mendorong anak-anak menjadi pimpinan-pimpinan bagi masyarakat ini. Itu juga saya. Ya, itu juga saya. Yang kedua, Mas Randa Mujur. Tadi sudah disampaikan oleh Lalwin. Ini memang pimpinan Komisi 5 bisa ini bisa kita bangkitkan, ya, kemudian pada saatnya bisa kita sukseskan. Tentu saja saya hanya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di pusat, ya kan, di pemerintah pusat. Tapi persoalan-persoalan lokal, ya, persoalan-persoalan masyarakat, tentu saja akan lebih efektif dan lebih efisien kalau kas NTB ikut terlibat di dalamnya. Jadi kalau program dari pusat kemudian
sejalan dengan dorongan dari bawah, insya Allah kita akan lebih cepat ya di dalam mewujudkan salah satu cita-cita dari masyarakat NTB, masyarakat Pulau Lombok, dan khususnya masyarakat Lombok Tengah. Ya. Saya yakin dan percaya di sisa waktu yang ada, insya Allah saya akan bisa mensukseskan program ini. Ya, insya Allah saya akan mensukseskan program ini. Ya. Kemudian yang ketiga, sebenarnya saya agak capek nih laluin, jadi mungkin saya bicara agak sedikit ngalor ngidul karena kurang tidur. Ya. Jadi selama 8 hari berturut-turut saya berkeliling di Pulau Lombok, saya datangi satu persatu titik-titik tim HBK Peduli yang ada di Pulau Lombok. Bagi saya, tim HBK Peduli ini walaupun kekuatannya sangat kecil, tapi ternyata sangat efektif di dalam menjalankan dan sekaligus merealisasikan program-program sosial kemasyarakatan yang ada di Pulau Lombok ini. Terakhir nanti malam saya akan di KLU dan setelah itu saya pulang ke Jakarta. Nah sebelum pulang saya juga akan punya satu acara yaitu groundbreaking, ya. Groundbreaking lapangan sepak bola untuk Lombok Football Club ya, yang berada di Kota Mataram. Saudara-saudara sekalian, bahwa Lombok FC ini adalah klub sepak bola yang saya bangun untuk memberikan satu dorongan dan sekaligus motivasi kepada anak-anak muda pesepak bola unggul dari daerah NTB supaya mereka punya saluran, mereka punya tempat untuk transit sebelum mereka berkiprah di tatanan nasional. Ya. Karena sampai saat ini saya merasa terpanggil, belum ada satu klub pun yang kemudian dikelola secara profesional. Ya. Saya berharap klub ini nanti pada saatnya di tahun ini akan menjadi juara Liga 3 dan kemudian di tahun 2023 mampu mewakili masyarakat NTB untuk berkiprah di tingkat nasional. Dan dengan Lombok FC juga saya berharap kita tidak lagi saling menilai, kita tidak lagi saling curiga, kita tidak lagi saling mengatakan bahwa kamu adalah merah, kamu adalah kuning, kamu adalah putih, kamu adalah biru dan lain sebagainya. Saya berprinsip di Lombok FC itu kita bisa boleh beda suku, kita boleh beda ras, kita boleh beda agama, kita boleh beda asal dan muasal, tetapi kita akan bersatu dan kita akan bersama-sama di klub yang namanya Lombok FC. Jadi Lombok FC akan bertarung di tingkat nasional, tidak mewakili Partai Gerindra. Ya. Lombok FC tidak mewakili entitas tertentu, tapi Lombok FC akan bertarung di Liga Nasional, di kancah nasional, mewakili masyarakat Lombok secara khususnya, kemudian masyarakat NTB pada khususnya. Kita telah melaksanakan seleksi terhadap 720 talenta-talenta muda sepak bola yang berada di Provinsi NTB. Saya menghabiskan uang ratusan juta dan waktunya itu hampir 2 bulan. Tim saya berkeliling di Pulau Lombok, berkeliling di Pulau Sumbawa, dan didapatkan 23 pemain yang sekarang sedang saya TC di Mataram, di Lombok Barat. Dan ternyata TC tahap pertama 8 orang dari 23 orang harus saya hentikan, ya, harus saya salurkan ke klub-klub lain, dan saya akan menseleksi lagi 8 anggota baru yang sesuai dengan kriteria dan prasyarat yang diminta oleh tim pelatih maupun tim manajemen daripada Lombok FC. Insya Allah tanggal 10 yang akan datang kita akan mulai lagi PC sampai 6 bulan ke depan. Ya. Saya datangkan, saya hadirkan
pelatih-pelatih dengan sertifikat internasional. Coach Jesse Mustamu, Coach Fabio Oliveira adalah pelatih-pelatih dengan klasifikasi A1. Dan kalau dengan klasifikasi yang saya kira sangat mumpuni untuk menjadi kecintaan dan sekaligus kebanggaan tidak hanya tapi juga seluruh masyarakat NTB. Itu cita-cita saya. Apakah itu berhasil atau tidak? Ya tentu saja tergantung dari upaya dan usaha yang kita lakukan. Kemudian dengan Lombok FC, dengan ABK Peduli, yang kita bangun sekarang adalah masalah kegotong royongan. Dan ini yang sudah ditunjukkan dan ini yang sudah diperlihatkan oleh saudara-saudara sekalian, para pimpinan, para pengurus, dan juga para anggota Kasta NTB. Saya belajar daripada kalian. ABK Peduli belajar daripada Kasta NTB. Bagaimana gotong royong itu bisa kita bangkitkan. Sekarang ini ada salah satu anggota saya sedang berada di rumah sakit. Dia perlu penanganan medis yang saya kira tidak mudah, tidak murah, dan saya belajar dari Kasta NTB. Bagaimana gotong royongan itu kemudian kita gairahkan kembali. Sesuatu yang menurut saya adalah warisan dari nenek moyang yang harus kita pelihara dan kita pertahankan. Gotong royongan. Sesuatu yang harus kita kembangkan. Pancasila itu intinya adalah gotong royongan. Yang sekarang ini terutama di kota-kota besar ini relatif saya katakan sudah hilang. Ya, kita sudah sekarang ini sudah hidup di era di mana kepentingan individu itu sangat menonjol. Dan kita sudah cuek dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. ABK Peduli akan berusaha untuk kembali membangun dan mensyiarkan gotong royongan supaya itu tumbuh, berkembang dan subur ya di masyarakat kita. Saya kira Kasta NTB besar karena ada spirit kegotong royongan. Dan insya Allah ABK Peduli yang kecil juga akan besar nanti seperti Kasta NTB karena kegotong royongan. Saya titip pada Lalui supaya dirawat. Amin. Semangat ini dirawat. Amin. Terus dijaga dan bahkan dikembangkan. Ya, karena ini sesuatu yang sudah jarang ada, sudah hampir hilang dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan juga sebagai masyarakat Indonesia. Ya. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini dan terima kasih saya sudah diberi panggung. Tapi saya tidak kampanye ya. Ini bukan kampanye. Ini adalah panggung kekeluargaan. Ini adalah panggung persaudaraan. Dengan panggung ini insya Allah saya akan lagi. Pimpinan, pengurus, juga anggota Kasta NTB. Paling tidak, kalau ke Jakarta, Kasta NTB tidak perlu lagi cari hotel, cari bisa langsung diakses dan juga rumah ABK. Saya punya rumah 5 kamar di komplek DPR RI itu tidak pernah saya tempatin. Kalau datang ke Jakarta 2-3 hari, cari hotel, tinggal hubungi saya yang namanya Amin dan selalu dibukakan pintu 1 kali 24 jam untuk masyarakat NTB termasuk Kasta nanti ke depannya boleh mampir di rumah saya. Amin. Ya. Makan pagi, makan siang, makan malam ya dengan sederhana insya Allah ya akan saya siapkan. Ya. Jadi saya kira dengan keberadaan saya di tengah-tengah ya, pimpinan, pengurus, serta anggota Kasta NTB insya Allah jalinan silaturahmi seperti apa yang lalu saya sampaikan tadi, hubungan kekeluargaan seperti yang kita dengar tadi bisa semakin sehat. Yang pertama, yang kedua masalah penganggaran.
Dan yang ketiga adalah masalah pengawasan. Kalau Kasta NTB bersedia untuk berkolaborasi, bekerja sama, ya, kita bahu-membahu melaksanakan tugas pengawasan, maka saya akan sangat berbahagia sekali. Saya akan sangat bergembira sekali karena saya punya counterpart, saya punya teman ya, yang bisa membantu saya dalam melaksanakan fungsi pengawasan seperti yang diamanahkan oleh undang-undang, oleh konstitusi kepada saya. Terakhir, tidak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya atas nama pimpinan Partai Gerindra, pimpinan HBK Peduli, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maafkan semua dosa, kesalahan, dan kehilapan saya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi, kita bisa membangun kerjasama, karena kita bisa bersama-sama melakukan pengawasan terhadap program-program yang pro rakyat. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa lalu sebagai pimpinan saya akan berikan akses ya kepada Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB untuk sama-sama melihat dan menilai program-program mana yang kita loloskan dan program-program mana yang harus kita gagalkan ya, supaya semuanya bisa kita dan membaktikan, kita bisa tumpahkan untuk kepentingan masyarakat NTB ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih atas sambutan dari Abang HBK. Mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sambutan yang terakhir yaitu sambutan dari Kepala Kesbang Poldagri Provinsi NTB kepada Lalu Abdul Wahid SH, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewek singkat saja karena memang sulit dan berat kita menyampaikan sambutan setelah oratornya politikus yang saya hormati Bang HBK, anggota DPRD, anggota DPRI juga, bapak-bapak sanak hadirin Rusudi, anggota DPRD Provinsi, juga ada Lalu Wirjaya, ada bapak-bapak anggota Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau ada pelayanan pemerintahan yang kurang atau tidak berkenan kepada kita semua, kami atas nama pemerintah provinsi dan secara pribadi tentunya memohonkan maaf. Mudah-mudahan forum silaturahmi seperti ini adalah forum melebur, karena permohonan maaf niki Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik, lebih abdolnya disampaikan secara langsung daripada lewat media sosial, misalnya lewat WA, karena kalau kita ketemu langsung menyentuh hati dia. Kalau sudah dia menimpa hati kita, maka semuanya menjadi clear. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak HBK, kami sangat mendukung dan setuju terhadap segeranya pembangunan Darmujur ini, dan kami selaku pembantu gubernur akan berusaha menyampaikan kepada Bapak pimpinan, meyakinkan bahwa Darmujur ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Lombok Tengah. Sebagai putra Lombok Tengah juga, saya sangat mendukung dan akan tetap membackup ini dengan semangat Lombok Tengah Jaya. Semoga Darmujur ini segera dibangun. Kemudian yang terakhir adalah tadi ada disinggung oleh Sanak Lalu Haris bahwa memang lembaga swadaya masyarakat ini adalah mitra pemerintah dalam mengawasi dan menyuarakan hal-hal yang perlu disuarakan. Kita memang harus berteriak lantang ketika keadilan itu diinjak-injak. Tetapi Bapak-Bapak, saudara-saudara sekalian, beberapa tahun lamanya kasta ini berjuang di luar terus dia. Kita harap ke depan kasta ini juga memberikan keadilan itu di dalam panggung pemerintah.
Oleh karena itu saya berharap pada momen pemilu yang akan datang tidak ada daftar caleg partai politik yang tidak diisi oleh adik-adik atau teman-teman kita dari Kasta NTB. Saya berharap mari Kasta NTB meramaikan percalekan, apalagi itu untuk legislatif kabupaten maupun provinsi. Kenapa dari saudara-saudara sekalian, kalau misalnya perjuangan di lapangannya itu kurang dekat, maka mari kita berjuang di dalam lingkaran permainan itu. Demikian harapan kami, semoga jaya terus Kasta NTB. Mohon maaf manakala ada yang kurang. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan dari Kepala Kesbang Polda Negeri Provinsi NTB kami ucapkan banyak terima kasih. Hadirin berhormat Allah Subhanahu wa taala, adapun acara yang terakhir yaitu doa yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Desa Kor, Saudara Fathur Rizal SPDI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة سرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah segala rangkaian acara kita pada siang hari ini. Kami mewakili dari keluarga besar LSM Kasta NTB memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dari awal perjumpaan kita sampai dengan akhir ini ada kata-kata yang salah ataupun kata penyambutan yang kurang berkenan kepada seluruh para tamu undangan dan juga para pengurus LSM Kasta NTB. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon kepada para tamu undangan untuk mengambil sesi foto bersama. Selanjutnya dilanjutkan untuk ke meja santap saji yang berada di sebelah selatan. Dan juga untuk pengurus Kasta NTB kami sudah menyiapkan santap sajinya juga. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup raya. Sekali lagi kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia, untuk kemudian mengarah ke sebelah utara untuk santap saji.
Ah, selatan. Selatan. Kembangan dulu. Oh, foto. Oke. Apa namanya? Gampang.
Guru di mana? Masih sakit dia? Ada dia tadi. Masih dia pakai masker. Hah? Pakai masker? Mana dia? Sudah sakit ini. Ini dia komporin, Pak. Tolong. Kalau ada teman-teman itu ketemu kangen,